Shalom saudara, saya Uncle Mandil, orang berdosa yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mengapa Tuhan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi banyak orang? Mengapa Tuhan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi banyak orang? Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sama seperti anak manusia, yaitu Yesus Kristus, itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kata tebusan dalam teks Yunaninya dituliskan dengan istilah kata lutron. Lutron. Apa artinya lutron? Secara harafiah itu artinya uang tebusan. Uang tebusan yang tujuannya untuk membebaskan budak. Jadi budak ditebus dengan uang. Ini secara harafiahnya. Tetapi makna kata lutron, ya, sebagaimana secara harafiahnya adalah uang tebusan untuk pembebasan budak supaya budak itu merdeka. Dan makna rohani yang diberitakan sebagai tebusan atau lutron adalah kita manusia yang telah berdosa ini itu telah berada di dalam budak dosa. Kita sebagai budak dosa. Orang berdosa, dia sebagai budak dosa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dia membutuhkan yang namanya penebus. Membutuhkan orang lain untuk membebaskan hidupnya. Upah dosa adalah maut. Jadi dosa pada manusia berdosa, upahnya adalah maut. Tidak ada harta, tidak ada emas, tidak ada uang, perak yang bisa menebus seseorang dari kematian. Kematian tidak bisa ditebus dengan emas, perak, atau dunia ini. Nggak bisa. Tetapi dikatakan sebagaimana dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Nyawanya dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang menjadi tebusan bagi banyak orang itu adalah darah Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, ya, kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Coba saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Siapa yang membeli kita, yang menebus kita? Yesus Kristus. Rasul Paulus, imannya dalam Yesus Kristus yang dia beritakan, yang dia tuliskan adalah tentang Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Kita akan baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus ini adalah salah satu murid yang menyaksikan sebagai saksi mata, yang melihat langsung, yang meraba langsung, yang mendengar langsung Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan
Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah Kristus itulah yang menebus saya dan saudara, orang-orang berdosa, banyak orang. Jadi kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan darah yang mahal, dilunasi darah Yesus Kristus yang telah menebus kita. Jadi dalam pandangan semitik, di mana dosa itu adalah nyawa, utang, nyawa diganti dengan nyawa. Ya, karena kita telah berdosa, maka tidak ada cara lain selain nyawa sebagai gantinya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau orang-orang dunia pasti tidak memahami, karena cara pandang bukan cara pandang Allah, bukan cara pandang dari sudut kacamata Allah, melainkan cara pandang dunia. Makanya nggak bisa memahami. Tetapi kita yang sudah di dalam Yesus Kristus, iman kita, tetaplah engkau berjuang, tetaplah engkau berpegang teguh kepada imanmu dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.